Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSNK tingkat kabupaten untuk SMA tahun 2025. Dan kita udah masuk ke soal 10, banyaknya bilangan bulat M, ya, bilangan bulat M, sehingga persamaan kuadrat ini tidak punya akar real. Oke, kita akan bahas tentang real dan bukan real. Real itu, ya, dalam sistem bilangan itu terdapat dua jenis bilangan, real dan kompleks. Ya. Nah, kompleks itu adalah bilangan paling luas ya. Di dalamnya ada bilangan real dan bukan real ya. Apa sebutan bukan real itu? Non real atau imajiner ya. Nah, di real itu ada banyak sekali ya, ada rasional, irasional ya. Oke ya, dua ya. Dan rasional itu kan ada beberapa lagi. Ada bulat dan seterusnya. Irasional itu ada ya bentuk akar ya. Nah, non real itu ada yang namanya imajiner. Jadi bilangan kompleks itu tadi bilangan yang tingkatannya itu paling dewa gitu ya, paling tinggi. Nah, di sini bahwa persamaan kuadrat itu tidak punya akar real, berarti kita tidak akan berhadapan dengan sesuatu yang seperti ini. Nah, jadi yang kita hadapi adalah bentuk yang ini. Ya. Jadi apa imajiner itu? Imajiner itu didefinisikan sebagai I sama dengan akar min 1. Ya. Nah, waktu SMP atau SMA kita kan gak bisa apa istilahnya ya? Gak bisa menyebutkan bahwa ini itu ada nilainya gitu ya. Tapi dalam konteks imajiner atau bilangan kompleks pada bagian non-real, ini punya arti ya, namanya imajiner gitu ya, artinya tuh. Tetap punya solusi, tapi solusinya imajiner atau tidak real ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan persamaan kuadrat. Nah, kita pernah dengar mengenai diskriminan. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka akar-akarnya pasti real. Akar-akarnya pasti real. Kalau D sama dengan 0, maka akar-akarnya pasti kembar. Jadi, kalau D sama dengan 0 atau diskriminannya 0, maka dua nilai solusinya itu sama gitu ya. Nah, ini kalau D yang kurang dari 0, akarnya pasti tidak real. Nah, yang kita cari adalah yang tidak real, yaitu diskriminan yang kurang dari 0. Nah, terus apa yang dimaksud diskriminan? Kalau dalam bahasa Inggris kan diskriminan itu kayak pembedaan gitu ya. Ya misalkan ada orang yang seperti ini dan seperti itu, terus kamu memilih secara subjektif orang yang ini. Nah, berarti kan kamu tidak memilih orang itu dari objektifnya, tapi dari subjektifnya. Itu namanya rasis ya, atau diskriminasi ya. Diskriminasi. Nah, ini yang dimaksud diskriminasi itu. Untuk kan ini ada dua akar kan. Nah, ini ada dua akar. Terus kalau misalkan akarnya kembar berarti orang ini sama. Berarti kita memilih dua-duanya. Tapi kalau akarnya lebih besar dari 0 berarti ininya dua-duanya real. Terus kalau kurang dari 0 ya maka nggak ada gitu ya. Bukan di antara kedua real ini. Nah, berarti sebelum kita lanjut ke pertanyaannya atau pembahasannya, kita harus tahu dulu diskriminan itu bentuknya seperti apa. Jadi diskriminan itu bentuknya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya apa, A-nya apa, C-nya apa. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka peletakan A di suku X kuadrat, peletakan B di suku X, dan peletakan C di konstanta.
Nah, jadi ini disesuaikan aja, teman-teman. Jadi saat kita punya persamaan ini, X kuadrat, ya, X kuadrat tambah MX ditambah 37, ya. Nah, ini yang kanannya harus 0 ya, berarti dikurangi M sama dengan 0. Jadi si M-nya tuh pindah ke kiri ya. Nah, berarti nilai diskriminan dari ini berapa? Diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya yang mana? B-nya itu yang dekat pada suku X, berarti B ya. Jadi dalam hal ini, M-nya. M kuadrat dikurangi 4, A-nya berapa? A-nya 1 di sini ya, di suku X kuadrat. Terus C-nya berapa? C-nya adalah 37 min M. 37 min M. Nah, berarti kita uraikan aja. M kuadrat min 4 dikali 37 itu berapa? 8, 2148 ya. Minus 148. Terus min 4 kali min M sama dengan 4M. Gitu. Nah, jadi diskriminannya itu adalah M kuadrat plus 4M min 148. Nah, sekarang supaya akar-akarnya tidak real sesuai dengan pertanyaan tadi, tidak punya akar real atau ya punya akar imajiner, maka diskriminannya itu harus kurang dari 0. Nah, gini. Tinggal kita cari solusinya ya atau akar-akarnya. Kita coba cari. Kita cari dengan rumus ABC min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Di sini B-nya, ini kan kuadrat ya, persamaan kuadrat sama. Di sini B-nya adalah 4. Berarti karena ada minus, jadinya minus 4. Plus minus akar dari B-nya 4. 4 kuadrat 16. Dikurangi 4. Di sini A-nya, koefisiennya 1 ya. 1. Terus C-nya minus 148 per 2 dikali AA-nya 1 ya. Nah, ini minus 4 plus minus akar dari 16. Ini 148 ditambah, dikali 4 berapa? 148 dikali 4, ini 4 kali 8, 32 ya. 32, 16, 19, 592 ya, ditambah 592 karena ini minus kali minus, dibagi 2 sama dengan 592 ditambah 16, 8, 608, minus 4 plus minus akar dari 608 per 2. Sekarang kita coba untuk menyederhanakan 602 itu, 608 ya, habis dibagi 4 gak? Kita bisa sederhanakan. Ini 15, 60, 8, 2 ya. Bisa ya, berarti sama dengan minus 4 plus minus akar dari 4 dikali akar dari 152 ya. Ini kali ini. Sama dengan 602. 608. Ini sama dengan minus 4 plus minus 2 akar 152. Tinggal disederhanain aja. Kita bagi dengan 2 keduanya. 4 bagi 2, minus 2, plus minus 2 bagi 2, 1, jadinya ini akar 152. Nah, sekarang kita tebak 152 itu kira-kira berapa sih gitu ya. Akar 152 itu berapa? Kita coba cek. 13 pangkat 2 itu 169. Berarti udah lebih ya. Udah gak bisa. Berarti coba kita turunkan. 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, berarti nilainya ada di antara 12 dan 13. Ya, misalkan 12, sekian gitu ya. Nah, berarti ini adalah nilainya 12, sekian gitu. Jadi, karena ada plus minus, berarti untuk M1-nya minus 2 ditambah 12, sekian. Untuk M2-nya sama dengan minus 2 dikurangi sekian gitu, 12, sekian. Untuk M1, berapa nih M1-nya? 12 dikurangi 2, 10 ya, berarti 10, sekian. Karena ini ada komanya. Terus minus 12 dikurang 12, kita punya hutang 2, ngehutang lagi 12, minus 14, sekian. Nah, karena tadi, di sini kan harus kurang dari 0 ya.
Nah, sedangkan kita punya nilai M yang tadi adalah minus 14, sekian dan 10, sekian untuk kedua solusinya. Berarti kita punya solusi minus 14, sekian dan 10, sekian. Nah, kita coba cek aja nilai M sama dengan 0. 0 kan di antara ini ya. Nah, 0 tuh di sini. Kita masukkan ke ini. 0, 0 kuadrat 0. Ditambah 4 kali 0, 0. Dikurangi 148, minus 148. Berarti minus 148 itu adalah kurang dari 0. Apakah betul? Betul ya. Kurang dari 0. Berarti dari min 14 sampai 10 itu pasti min semua. Nah, ini kalau teman-teman mau mengecek juga silakan cek aja ya. Ini pasti selang-seling ya. Plus minus plus gitu ya. Nah, jadi solusinya harus kurang dari 0. Berarti solusinya itu adalah dari min 1, min 14, sekian sampai 10, sekian. Nah, karena solusinya harus bilangan bulat M-nya, maka M-nya itu nilainya, kan ini minus 14, misalkan 2 ya. Kan ada di kanannya kan makin tinggi kan. Berarti ada nilai minus 14 dong. Minus 14 kan lebih besar daripada minus 14,2. Makin ke kiri makin kecil, makin ke kanan makin besar. Jadi kalau misalkan di sini ada minus 14, sekian, maka bilangan bulatnya itu ada minus 14 di sini. Ya, kan makin besar ya ke kanan tuh. Jadi di sini M-nya itu minus 14 termasuk minus 13, makin ke kanan makin besar sampai ketemu 9 dan ada 10 di sini. Kan di sini 10, sekian gitu ya. Nah, misalkan 10,2 berarti di kirinya itu ada angka 10 yang merupakan bilangan bulat yang kurang dari 10,2 tadi ya. Yang ini misalkan. Nah, maka solusinya itu ada minus 14, minus 13, minus 11, minus 12, sampai 10. Ini ada berapa? Silahkan kalian gunakan rumus nih ya, rumus suku ke N. 10, suku awalnya minus 14, ditambah N-1, ini nambah 1 ya, berarti N-1 dikali bedanya 1, minus 14, ditambah N-1, min 14 kurang 1, minus 15, tambah N, jadi N-nya adalah, minus 15-nya pindah ke kiri jadi positif, 10 ditambah 15 sama dengan 25. Jadi banyaknya itu ada sebanyak 25 bilangan bulat ya. Jawabannya 25. Kalian hitung aja, kalau misalkan nggak percaya secara manual, dari minus 14 sampai 10 itu ada berapa angka ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.